Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, kita hari ini masih diberikan kabar sukacita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dengan kematian Yesus di kayu salib membuat para murid merasa kecewa, cemas, bingung, sedih, dan takut. Mereka pun berniat untuk kembali ke lingkungan masing-masing seperti dahulu. Harapan yang mereka harapkan pada diri Yesus musnah karena Yesus yang mereka harapkan sudah wafat. Dalam hidup ini, harapan kita sebagai manusia terkadang terlalu berlebihan dan akhirnya menimbulkan kekecewaan, bahkan dapat menimbulkan krisis iman. Krisis itu terkadang begitu berat sampai-sampai kita punya niat untuk meninggalkan Yesus. Bila hal itu terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan hadir karena Dia sudah bangkit untuk membawa kita kepada kemuliaannya. Iman perlu dibangun, perlu dipupuk, diperbaharui setiap saat agar kita mampu menjadi warta kebangkitannya. Dalam kisah bacaan yang kemarin, dua murid Yesus, yaitu yang menuju ke Emmaus, telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus.
Lalu mereka berdua kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan teman-teman mereka. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, pada hari ini Injil mengisahkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid. Karena para murid merasa ragu dengan kebangkitannya, lalu Yesus menyuruh para murid untuk memegang kedua tangan dan kakinya. Dan ia juga memakan sepotong ikan goreng di hadapan para murid. Yesus ingin menunjukkan bahwa kematian yang sering dianggap sebagai suatu permasalahan yang besar dalam hidup manusia, namun bagi Tuhan, bagi Yesus sendiri, kematian adalah suatu hal yang kecil. Seolah-olah peristiwa kematian tidak pernah terjadi dan tidak pernah dialami oleh Yesus. Dalam waktu 3 hari Yesus bangkit. Yesus bangkit mengalahkan kematiannya. Dengan kebangkitan Yesus, sungguh-sungguh menjadi jaminan dan harapan bagi kita semua bahwa kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh maha kuasa, yang sanggup mengatasi segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup manusia, terutama tentang kematian. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai pengikut Yesus, kita mempunyai tugas yang sama dengan para murid, yaitu untuk mewartakan kebangkitannya melalui kesaksian hidup kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dengan profesi kita, dimanapun dan kapanpun kita mewartakan Tuhan, bukan mewartakan diri sendiri. Dalam kenyataan hidup, biasanya kita itu takut untuk menjadi saksi atau bersaksi kepada orang lain ketika kita mempertimbangkan harga yang harus kita bayar, yaitu sebuah pengorbanan yang besar. Ingat saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan melalui kuasa kebangkitannya kita memperoleh kekuatan baru untuk menang atas segala dosa. Saudaraku seiman dalam Kristus, setiap orang Kristiani dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi bukan dengan perkataan semata, tetapi juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Ingat, ucapan dan perbuatan itu harus selaras dan bisa menjadi berkat, dan orang lain dapat melihat ada Kristus di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, jadilah pewarta Injil dan menjadi saksi kebangkitan dari Tuhan sendiri, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Kristus melalui hidup kita sehari-hari. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan untuk mengakhiri permenungan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai satu-satunya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami sangat rindu memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib kepada orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.